Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Insyaallah pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan aplikasi pendeteksi penderita COVID-19 berbasis web yang telah kami buat atau yang telah kami diskusikan pada untuk melengkapi tugas pada mata kuliah penulisan karya ilmiah untuk lomba Kodik 3.0. Nama saya Adam Hani Sabarto dengan NIM 415182100065. Lalu ada Anissa Marta Febriani dengan NIM 415182100071. Lalu ada Muhammad Rahadian Ibrahim dengan NIM 415182100052. Jadi mari kita mulai. Untuk agenda 1, pendahuluan akan dijelaskan oleh Saudara Anissa. Di bagian awal ada konsep ide. COVID-19 telah ditetapkan sebagai pandemi global oleh WHO karena tingkat penyebarannya yang begitu cepat antar manusia. WHO mengimbau untuk melakukan physical distancing sebagai salah satu langkah preventif awal dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya komunikasi, informasi, dan edukasi masyarakat tanpa tatap muka. Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan sistem informasi deteksi dini COVID-19 yang dapat diakses masyarakat secara online untuk memudahkan dalam memantau kesehatan diri sendiri dan mendapatkan saran yang harus dilakukan serta mengurangi resiko penyebaran. Metode pengembangan aplikasi ini menggunakan langkah desain sprint. Sistem informasi deteksi dini menampilkan pertanyaan yang akan dijawab oleh pengguna sebagai input dan menampilkan kondisi kesehatan beserta saran yang penanganan yang harus dilakukan sebagai output. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi dapat diselesaikan dengan cepat menggunakan metode desain sprint dan menerapkan rule base yang telah dibuat dengan 6 pertanyaan dan 3 solusi. Tahap validasi menunjukkan aplikasi dapat diterima dan memudahkan pengguna dalam pencegahan COVID-19. Pada bagian masalahnya, masalah yang ada dalam kasus ini adalah 1. Bagaimana merancang dan membangun sebuah aplikasi berbasis web yang dapat digunakan untuk membantu masyarakat awam untuk mengenali penyakit COVID-19 dan memprediksi beliau terkena COVID atau tidak. Kedua, bagaimana mendeteksi COVID-19 memiliki spektrum yang luas, mulai dari tanpa gejala atau asimptomatik, kemudian gejala ringan, pneumonia berat, ARDS, sepsis, hingga shock sepsis. Untuk tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai pengembangan aplikasi deteksi dini COVID-19 dalam bentuk sistem informasi yang dapat diakses masyarakat secara online. Hal ini mendukung langkah physical distancing yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk menekan tingkat penyebaran COVID-19 karena deteksi dini dilakukan secara mandiri dan online. Sistem informasi dikembangkan berbasis web dengan menggunakan metode perancangan desain sprint, di mana sistem informasi deteksi dini ini berisi pertanyaan self-assessment untuk pengguna sehingga tanpa tatap muka dan petugas kesehatan. Pengguna dapat mengetahui tentang kondisi kesehatan terkait COVID-19. Metode desain sprint ini digunakan karena metode ini merupakan salah satu metode perancangan perangkat lunak yang dapat dilakukan dalam waktu singkat sesuai dengan tingkat kebutuhan aplikasi yang cepat diterapkan di masyarakat. Kemudian, pada agenda kedua, metodologi akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Rahadian Ibrahim. Yang pertama ada tahapan metodologi. Metodologi penelitian ini berbentuk perancangan aplikasi dan pengumpulan data. Berikut ini adalah perancangan aplikasi dari aplikasi yang kami buat. Algoritma yang digunakan yaitu algoritma C4,5. Pada aplikasi yang kami buat, kami menggunakan algoritma C4,5. Algoritma C4,5 merupakan algoritma yang bisa digunakan untuk melakukan klasifikasi atau segmentasi atau pengelompokan dan bersifat prediktif. Klasifikasi merupakan salah satu proses pada data mining yang bertujuan untuk menemukan pola yang berharga dari data yang berukuran relatif besar. Lalu ada perancangan UML-nya. Yang pertama, perancangan UML ada use case diagram user. User akan memasukkan nama terlebih dahulu,
Setelah user memasukkan nama, user akan mendapatkan pertanyaan yang diberikan oleh sistem. Setelah itu user menjawab pertanyaan, lalu user menginput jawaban ke dalam sistem, lalu user akan menerima hasil dari sistem. Lalu yang kedua ada use case diagram sistem. Yang pertama, sistem akan menerima inputan nama dari user. Setelah itu, sistem akan memberikan pertanyaan kepada user. Setelah itu, sistem akan menerima jawaban dari user. Lalu, sistem akan memberikan hasil kepada user dan sistem akan menginput nama dan hasil ke dalam database. Lalu ada activity diagram dari aplikasi yang kami buat. Yang pertama ada user akan membuka website. Setelah itu, sistem akan menampilkan form input nama. Setelah sistem menampilkan form input nama, user akan menginput nama. Setelah user menginput nama, sistem akan menyimpan nama dan setelah itu menampilkan pertanyaan. Sistem menampilkan pertanyaan yang akan dijawab oleh user. User akan menjawab pertanyaan. Lalu user setelah menjawab pertanyaan akan mensubmit jawabannya. Lalu sistem akan memproses jawaban. Lalu sistem akan menampilkan hasil. User akan melihat hasil dan sistem akan memasukkan hasil dan nama ke dalam database. Next, pengumpulan data. Data yang kami kumpulkan adalah gejala-gejala dari COVID-19 yang kami ambil dari WHO. Berikut ini adalah gejala-gejala dari COVID-19. Yang pertama, ada gejala yang paling umum, yaitu demam, batuk kering, dan mudah capek. Lalu, ada gejala lain yang kurang umum dan dapat mempengaruhi beberapa pasien, yaitu kehilangan bau atau rasa, hidung tersumbat, konjungtivitis atau mata merah, sakit tenggorokan, sakit kepala, nyeri otot atau sendi, berbagai jenis ruam kulit, mual atau muntah-muntah, diare, pusing atau menggigil. Lalu adalah gejala COVID-19 yang parah, termasuk sesak napas, kehilangan selera makan, kebingungan, nyeri atau tekanan terus-menerus pada dada, dan suhu badan tinggi di atas 38 derajat Celcius. Next. Gejala lain yang kurang umum adalah mudah marah, kebingungan, kesadaran berkurang, gelisah, depresi, gangguan tidur, dan yang terakhir ada komplikasi neurologis yang lebih parah dan jarang terjadi, seperti stroke, radang otak, delirium, dan kerusakan saraf. Lalu agenda 3 studi kasus yang akan dijelaskan oleh Anissa. Unmute dulu nih. Pada bagian studi kasus, yang pertama adalah kasus dibutuhkannya pendeteksi dini untuk COVID-19 agar masyarakat dapat segera berobat berdasarkan gejala-gejala. Selanjutnya, kedua, di bagian programmer ini akan membuat aplikasi pendeteksi COVID-19 berbasis web. Selanjutnya, di bagian 3, aplikasi pendeteksi penderita COVID-19 ini berjalan. Kemudian yang terakhir di bagian 4 adalah user memanfaatkan aplikasi yang telah dibuat dan membuat keputusan berdasarkan hasil prediksi pada aplikasi. Selanjutnya pada agenda keempat mengenai hasil penelitian dan gambaran aplikasi akan dijelaskan oleh Saudara Adam Hanif. Baik, saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian yang telah kami diskusikan. Yang pertama adalah understanding dan define. Sistem deteksi dini terhadap COVID-19 dapat digunakan oleh masyarakat umum dengan mengakses URL yang telah ditentukan. Kebutuhan user saat ini yaitu mampu mengakses halaman ini dimanapun dan kapanpun. Data yang diimplementasikan pada sistem yang dibangun merujuk kepada dokumen resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Berikut adalah gambar tahapan desain sprint, yaitu pertama understand, terus define, terus ke metode diverge, lalu ke decide, prototype, dan terakhir validate. Lalu ke metode selanjutnya yaitu diverge. Sistem deteksi dini memiliki dua user aktif, yaitu user umum dan super user. User umum adalah masyarakat umum yang ingin melakukan deteksi dini COVID-19 terhadap dirinya, yang mana memiliki hak akses ke sistem tanpa menggunakan login, bisa melihat seluruh data, melakukan tes deteksi COVID-19, dan melihat hasilnya.
Super user merupakan user memiliki hak akses penuh terhadap manajemen sistem yang dibuat, sehingga super user dapat menambah, mengedit, menghapus data. Sistem berbasis web yang dibangun menggunakan teknologi dengan framework kode igniter dan database MySQL. Selain mampu mendeteksi dini terhadap COVID-19, aplikasi ini juga dapat memantau jumlah kasus positif, meninggal, sembuh COVID-19 di Indonesia secara update, menampilkan berita, data gejala, aturan yang berlaku, serta pencegahan terkait coronavirus tersebut. Gejala COVID-19 yang sering terjadi ada 6 macam gejala secara umum. Seperti yang kita ketahui, gejala COVID yang nanti akan disajikan akan ditanyakan dalam bentuk pertanyaan. Hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam membentuk rule based yang akan diterapkan pada sistem. Lalu selanjutnya, decide. Sistem deteksi dini terhadap COVID-19 dapat digunakan oleh masyarakat umum dengan mengakses URL yang telah ditentukan. Kebutuhan user saat ini yaitu mampu mengakses halaman ini dimanapun dan kapanpun. Data yang diimplementasikan pada sistem yang dibangun merujuk kepada dokumen resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Desain merupakan tahapan di mana setiap anggota dari tim akan membuat sketsa atau storyboard 3 fitur utama yang nantinya akan diimplementasikan ke dalam sistem. Hasil sketsa atau storyboard dari masing-masing anggota tim kemudian dilakukan voting dan penggabungan ide-ide yang serupa atau komplementer, kemudian dipilih salah satunya sebagai sketsa atau storyboard terbaik. Hasil terbaik merupakan hasil voting dengan penilaian tertinggi. 3 fitur utama tersebut yaitu terdiri dari halaman informasi COVID-19, halaman pertanyaan, dan hasil analisis yang akan dibuat. Lalu masuk ke hasil gambaran aplikasi, yaitu pada halaman awal situs dan form input nama. Di sini pada halaman ini Anda menginput nama Anda yang nantinya nama Anda akan dimasukkan ke dalam database. Lalu next. Lalu halaman kedua, pengertian COVID dan memulai prediksi. Pada halaman ini Anda bisa melihat pengertian dari COVID-19 dan bisa melihat apa saja gejala-gejala dari COVID-19. Untuk melakukan prediksi, kita bisa klik tombol prediction. Next. Form input gejala pengisi form. Ini pada halaman ini terdapat form yang isinya adalah gejala-gejala dari COVID-19. Setelah Anda selesai mengisi formnya, klik form, mari kita prediksi. Berikut adalah halaman hasil jika mungkin terkena COVID-19. Halaman ini merupakan hasil dari prediksi oleh aplikasi kami. Jika hasilnya seperti gambar di atas, maka pengguna harus segera melakukan tes untuk memeriksa apakah terkena COVID atau tidak. Next. Lalu halaman hasil jika user tidak terkena COVID-19. Halaman ini merupakan hasil prediksi oleh aplikasi kami. Jika hasilnya seperti gambar di atas, maka pengguna mungkin tidak terkena COVID-19, tetapi diingat kembali untuk selalu mengikuti protokol kesehatan yang ada dan juga pengguna sebaiknya melakukan tes untuk memastikan apakah benar tidak terkena COVID atau tidak. Lalu agenda 5, kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada penelitian ini adalah prototipe yang sudah diterapkan dengan 96 rule base untuk penyelesaian penelitian selanjutnya mengenai sistem pendeteksi dini COVID-19. Penggunaan metode desain sprint dapat mempercepat pembuatan website dan validasi dengan calon pengguna prototipe yang dibuat sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna hanya dalam waktu 5 hari. Sistem juga mampu mengimplementasikan role-based deteksi dini dengan memberikan solusi setiap hasil deteksi, sehingga memberikan kemudahan user dalam pencegahan COVID-19.
Lalu saran. Penelitian ini kedepannya bisa dikembangkan menjadi sistem yang lebih kompleks dalam deteksi COVID-19. Tidak hanya deteksi dini, tapi juga bisa mendeteksi 3 klasifikasi COVID-19, penamaan rule-based dengan menambahkan gejala lebih detail. Lalu mampu membuat sistem dapat menghasilkan deteksi yang lebih spesifik. Penerapan database untuk penyimpanan data user dan hasil deteksi juga diperlukan sebagai riwayat deteksi, sehingga user dapat melihat perkembangan kondisi saat awal deteksi dan deteksi selanjutnya, serta dapat dikembangkan dengan platform lainnya seperti mobile. Ya, mungkin sekian yang dapat kami presentasikan. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Terakhir dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah dong.